Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di kelas geografi bersama Bu Desi. Video ini merupakan bagian ketiga atau part ketiga dalam pembelajaran tentang pengetahuan dasar peta, ya, yaitu bagian tentang sistem informasi geografi. Apa itu sistem informasi geografi? Nanti kita akan lanjut, ya. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, mari kita lanjut dengan sistem informasi geografi. Mari kita lanjutkan bagian ketiga dari pokok bahasan tentang pengetahuan dasar peta. Bagian ketiga yaitu sistem informasi geografi. Nah, sistem informasi geografi ini nanti akan terdiri atas 3 bagian, yaitu definisi, subsistem dalam pengelolaan sistem informasi geografi, dan komponen sistem informasi geografi. Oke, mari kita mulai pembahasan tentang sistem informasi geografi. Masih ingat formulir ini? Nah, formulir seperti ini pernah kamu gunakan beberapa bulan yang lalu untuk mendaftar di sekolah ini, ya. Nah, bagaimana bisa kamu hanya mengisi formulir ini kemudian kamu diterima di sekolah ini? Nah, yang kamu gunakan itu adalah sebuah aplikasi, ya, di mana kamu menentukan di mana alamat rumahmu, di mana kamu tinggal, kemudian aplikasi berupa peta itu akan menunjukkan jarak dari rumah kamu ke sekolah. Jadi semakin dekat jarak dari rumahmu ke sekolah, maka kemungkinanmu untuk diterima di sekolah tersebut semakin besar. Ya, jadi yang kamu gunakan adalah aplikasi menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, bagaimana dengan aplikasi ini? Kamu pernah melihatnya? Bahkan sering, mungkin juga setiap hari. Ya, aplikasi yang kamu lihat ini adalah salah satu aplikasi transportasi berbayar, yaitu Gojek, ya. Nah, maaf ya, Ibu tidak mendapat endorse dari Gojek, tetapi perlu Ibu contohkan bahwa ini aplikasi yang sering kamu gunakan dengan mudah, di mana kamu hanya menentukan tujuan, kemudian akan muncul jaraknya dan muncul berapa biaya yang harus dibayar. Ya, sebuah aplikasi yang sangat mudah sekali, sistem yang membantu kita di dalam bepergian. Nah, itulah tadi aplikasi-aplikasi berbasis komputer yang mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Itulah contoh dari sistem informasi geografi. Jadi apa itu sistem informasi geografi? Ya, salah satunya adalah produk-produk seperti yang kamu gunakan tadi. Ya, kalau kita mengikuti definisinya atau pengertiannya, nah di sini ada beberapa definisi atau pengertian. Sistem informasi geografi itu merupakan sistem penanganan data keruangan. Ya, jadi seperti tadi, tempat satu ke tempat yang lain itu adalah sebuah ruang. Dari rumahmu ke sekolah itu adalah suatu ruang. Atau sistem informasi geografi adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan data yang mempunyai referensi ke ruangan untuk berbagai tujuan berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Betul? Nah, tadi kan untuk dapatkan jarak antara rumahmu dengan sekolah itu ada data yang dimasukkan, ada data yang dikelola dan dianalisis, ya. Oke, ada lagi pengertiannya yang ketiga. Sistem informasi geografi adalah sistem yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data, manusianya atau brainware, organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi
yang mengenai daerah-daerah di permukaan bumi, ya. Yang manapun, yang jelas sistem informasi geografi adalah sebuah pekerjaan atau sebuah sistem yang berbasiskan komputer, ya, berbasiskan komputerisasi, dikelola oleh manusia, ya, dengan menggunakan perangkat lunak dan informasi yang dihasilkan. Oke, sampai di situ sudah terbayang sistem informasi geografi itu apa? Ya, untuk mendapatkan hasil seperti sebuah aplikasi transportasi atau sebuah aplikasi penerimaan siswa baru seperti tadi, banyak hal yang terlibat di dalamnya dan banyak langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya, ya. Nah, itu kita sebut dengan subsistem. Jadi di dalam sistem informasi geografi yang besar tadi ada terbagi subsistemnya. Pertama ada subsistem data input, ya. Bagaimana memasukkan data awal. Kemudian ada subsistem manajemen atau pengelolaan. Kemudian ada subsistem output atau hasil data yang dihasilkan. Oke, kita lihat input data atau data input, memasukkan data. Data apa yang kita masukkan seperti tadi, ya, dalam penerimaan siswa baru ada data misalnya peta, ya. Peta yang meliputi tentu saja sekolah dan daerah sekitarnya. Nah, supaya akurat mungkin lebih cocok citra satelit yang dimasukkan. Nah, kamu bisa lihat di Google Map atau Google Earth misalnya lebih akurat, atau mungkin juga foto udara. Nah, ini modal dasarnya. Kemudian laporan. Laporan apa? Itu formulir yang kamu isi. Namanya si A, tinggalnya di alamat ini. Nah, masuklah data tadi ke dalam input. Ya, diinputlah di sini. Ya. Nah, kemudian manajemen ini yang bekerja. Dia mengolah, masuk ke dalam storage atau database, kemudian diverifikasi, kemudian diproses. Ya, masuk namamu, masuk alamat rumahmu, dicocokkan dengan petanya, diolah di sini, diproses di sini. Kemudian keluarlah outputnya, hasilnya. Ya, hasilnya berupa apa? Hasilnya bisa berupa peta juga, bisa berupa tabel, bisa berupa laporan atau informasi digital atau soft copy. Nah, misalnya yang keluar adalah laporan bahwa tadi si A tinggalnya alamatnya di sini, daerah rumahnya jaraknya dengan sekolah segini, maka di dalam laporan tertulislah diterima gitu. Kalau misalnya jaraknya lebih jauh daripada kawan-kawan yang sudah terdaftar, maka di laporannya ditolak. Nah, nampak ada 3 sistem di dalam sistem informasi geografi. Berikut di dalam subsistem geografi itu ada komponen yang terlibat, ya, terutama di bagian manajemen atau bagian pengelolaan, ya, yang merubah data masukan atau input data menjadi output data atau data keluaran. Nah, di situ terlibat di dalamnya beberapa bagian. Oke, Ibu kasih tahu dulu. SIG itu sering juga disebut GIS, ya. Ini dalam bahasa aslinya Geography Information System. Dari bahasa asalnya, ya. Sistem informasi geografi dalam bahasa Inggris. Jadi antara SIG atau GIS itu sama. Jadi jangan bingung lagi. Oke. Apa komponen yang terlibat di dalamnya? Pertama ada, nah ini satu siklus yang tidak putus. Yang mana dulu ini? Ada komponen brainware, ya. Brainware itu siapa? Yaitu orang.
sumber daya manusia yang akan bertindak sebagai operator, sebagai pengumpul informasi atau pengumpul data, juga sebagai analis yang menganalisa data. Ya, makanya disebut brainware dia. Ini otaknya di dalam menghasilkan satu sistem informasi geografi. Nah, orang-orang ini bekerja berdasarkan apa? Ini dia modalnya, data. Data apa? Seperti tadi, ya, data siswa, alamatnya, asal keluarganya, jarak rumahnya. Ini data yang dia akan kelola. Pakai apa mengelolanya? Pakai hardware. Ya, hardware itu apa? Hardware itu adalah komputer dan perlengkapannya. Ya, komputer dan perlengkapan ini tidak bisa bekerja kalau tidak ada software atau perangkat lunaknya. Dengan apa mengolah peta tadi, data tadi menjadi hasil yang menentukan diterima atau tidak di sekolah. Ini dia pakai software, ya, atau pakai aplikasi. Ya, ada aplikasi menghasilkan tabel, ada aplikasi yang mengelola peta, ya, mengelola angka-angka dan sebagainya. Ini dia. Jadi, di dalam suatu sistem informasi geografi, selain ada subsistem, bagian-bagian di dalam pengerjaannya, nah, juga ada komponen-komponen yang terlibat. Kita lihat yang mana itu hardware, ya. Kamu harus mengenali hardware atau dalam bahasa kitanya disebut perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang terlibat di dalam satu sistem informasi geografi umumnya adalah komputer atau disebut PC, ya. Nah, PC ini walaupun judulnya personal komputer bisa jadi adalah serangkaian komputer, bukan cuma satu, ya. Ada digitizer. Apa digitizer? Ini contohnya, ya. Semacam alat pengubah bentuk manual menjadi digital. Ada printer, ya. Ini printer yang besar yang disebut juga plotter. Ya, nanti peta yang dihasilkan ukurannya 1 meter, 2 meter, bahkan 5 meter. Nah, itu yang disebut dengan plotter. Mungkin ada GPS, ya. Ada CD-ROM yang menyimpan data, ya. Ini semua perangkat keras, ya, atau kita sebut dengan hardware. Nanti jangan ada lagi yang heran, digitizer apa Bu? Plotter apa? Nah, inilah contohnya. Tadi hardware, ya. Yang ini softwarenya atau perangkat lunak atau kita sebut program atau aplikasi. Program apa, aplikasi apa, ya. Program aplikasi yang mengubah data, masukkan menjadi data keluaran, ya. Ada beberapa program yang bisa ditemukan atau dipakai di dalam sistem informasi geografi kita di Indonesia ini. Ya, misalnya yang sudah terkenal itu adalah Ilwis. Ini aplikasi membuat peta. PostGIS, ya, aplikasi yang memperhalus peta yang dihasilkan. Ada PostgreSQL, SQL, ya, ada QGIS, ya. Ada OpenLayer, menyusun lembar demi lembar menjadi sebuah peta yang baru. Ada GeoServer, ada Envy sama menghasilkan juga peta. Ada ArcGIS juga menghasilkan atau mengelola peta. Ada AutoCAD, ya, AutoCAD bisa menghasilkan peta seperti peta kadaster yang kemarin misalnya. Kemudian ada CI. Nah, ini antara lain software. Dan software ini tidak terbatas. Ini yang familiar, yang biasa digunakan orang. Nah, dalam kondisi yang lebih canggih lagi, tentu softwarenya lebih banyak lagi yang lain yang tidak kita cover di sini, ya. Di dalam pengelolaan sistem informasi geografi, bagaimana mengolahnya? Nah, umumnya sistem informasi geografi itu adalah menggabungkan beberapa data. Nah,
Data yang tadi dalam bentuk tabel, data yang tadi dalam bentuk angka diubah dengan alat digitizer tadi menjadi data yang bisa ada dimensinya seperti ini, ya. Nah, ini contoh, ya. Ini nama-nama kamu, ini nama jalannya, ini keadaan tempatnya, ini lahannya seperti apa, dan ini petanya digabung menjadi satu. Sini ini lokasi, ini jalan, ya, ini kondisi lahan. Nah, digabung menjadi satu tampilan atau output nanti yang langsung bisa diambil kesimpulan. Seperti tadi kamu menggunakan aplikasi transportasi, ya, kamu bisa langsung buka aplikasi. Di situ ada peta, sudah tampak alamat yang dituju, sudah nampak alamat asal pemesannya atau customernya. Udah langsung muncul berapa jaraknya, berapa biayanya. Sudah tampak di mana jalan-jalan atau rute-rute yang jauh, yang macet, yang lurus, yang apa langsung nampak. Nah, itu menghasilkan itu adalah merupakan gabungan dari data atau informasi keuangan seperti ini. Apakah data keluaran atau output yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi geografi itu hanya seperti yang ada pada aplikasi Gojek atau Grab? Tentu tidak, ya. Beberapa output, terutama yang terdahulu, itu tampilannya munculnya dalam bentuk peta yang baru atau peta khusus atau peta tematik, ya. Nah, misal seperti ini ada peta administrasi kota Ternate. Di dalam kota Ternate ini terdapat beberapa kota kecamatan, ya. Misalnya di sini bisa dilihat Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate. Ini Kecamatan Ternate Batang 2, ya. Nah, ini banyak sekali di sini. Apakah ini muncul tiba-tiba? Tidak. Ini adalah hasil dari penggabungan lembar demi lembar, layer demi layer. Permukaan buminya, batas administrasinya, ya, tabel-tabel dan angka-angka baru menghasilkan peta keluaran seperti ini. Oke, sampai di situ sudah terbayang apa itu sistem informasi geografi? Iya, sistem informasi geografi itu memudahkan kamu di dalam mengambil keputusan dan itu dengan berdasarkan informasi yang disajikan oleh sistem informasi geografi. Nah, bagaimana penjelasan Ibu tentang sistem informasi geografi? Cukup sederhana dan Ibu harap mudah-mudahan kamu tidak bingung memahaminya, ya, tentang detail di dalam bagaimana membuatnya, bagaimana menghasilkannya, ya, bagaimana cara kerja alat-alatnya. Nah, itu nanti bisa kamu browsing sendiri untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Nah, Ibu di sini hanya mengantarkan kamu supaya bisa membayangkan apa itu sistem informasi geografi. Oke, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi berguna untuk kamu dan bisa kamu pahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.